Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami boleh merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Semoga kami semakin dapat menghayati kehadiran-Mu yang nyata dalam tingkah laku kami. Terpujilah nama-Mu ini dan sepanjang masa. Amin. Pertanyaan orang Yahudi ini pada hari Taurat sangat penting. Kapan kerajaan Allah itu ada? Di manakah kita merasakan kehadiran kerajaan Allah? Ya, sekali lagi ini pertanyaan yang sangat penting dan perlu kita sadari. Apakah aku mengalami kerajaan Allah? Di manakah kerajaan Allah itu? Dan Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah. Kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah. Kapan kita merasakannya? Kapan kita mengalaminya? Dan untuk itu maka mari, jawaban ini terdapat dalam bacaan pertama hari ini, yaitu roh kebijaksanaan, roh Allah sendiri, pancaran Allah sendiri. Tuhan suka dengan orang yang memiliki roh kebijaksanaan. Dan itulah tandanya bahwa Tuhan hadir ketika kebijaksanaan hadir di dalam diri kita, dalam masyarakat kita, dalam situasi kita, dalam komunikasi kita, dalam apapun yang kita alami. Apakah roh kebijaksanaan itu? Siapakah roh kebijaksanaan itu? Roh Allah sendiri. Itu ketika kebijaksanaan itu lahir dari suatu pergulatan, lahir dari suatu dialog, lahir dari suatu komunikasi, lahir dari sesuatu yang baik dalam diri kita. Dan itulah yang perlu kita renungkan dalam hari ini. Dan kebijaksanaan adalah Yesus sendiri. Jadi bagaimana kerajaan Allah datang ketika Yesus kita rasakan kehadiran. Menjadi seperti Yesus. Yang peduli dengan orang kecil, yang peduli dengan situasi orang lain, mencintai, mengasihi, dan mengorbankan diri bagi orang. Dan itu kerajaan Allah. Konkretnya apa? Konkretnya ketika kita hidup dalam kasih, ketika kita hidup dalam cinta, ketika kita hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan mencintaiku dan mencintai sesama, dan aku bekerja untuk kebaikan orang lain. Itulah kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang seperti raja, istana dan seterusnya. Tapi kerajaan Allah itu adalah kerajaan cinta kasih. Ketika kita menghayati kasih, ketika kita mengorbankan diri bagi sesama, bagi orang lain. Seperti ada pepatah yang mengatakan di mana ada kasih, di situ ada Allah. Kerajaan Allah itu kerajaan di mana kasih itu, ciri kerajaan Allah itu adalah kasih. Maka mari saudaraku, Anda dan saya, apakah aku mencintai diriku sendiri? Aku mencintai orang di sekitarku dekat kasih. Jadi kasih itu bukan kata-kata yang statis, tapi kata-kata yang dinamis, kata-kata yang perbuatan tindakan untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Senyum, gembira. Ya. Ada podcast yang baru saja saya terima dari seorang yang kakinya habis, ya, dua-duanya. Tapi dia pernah senyum, gembira, sukacita. Meskipun saya tahu pasti akan mengalami proses yang panjang itu. Dan dia memberikan konsultasi untuk selalu berharap, untuk selalu mencintai, untuk selalu senyum. Dan memberikan harapan kepada orang-orang yang tidak cacat itu dengan kegembiraan. Dan itulah kasih. Ketika dia bisa keluar, mengatasi berbagai macam penderitaan, halangan dan rintangan dalam diri. Baik secara fisik, secara psikologis, secara rohani. Mari kita lampaui halangan demi halangan, ya, hambatan demi hambatan dengan penuh kasih dan memberikan contoh kepada orang dengan senyum dan gembira. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya untuk selalu hidup dalam ketegaran hati, ketangguhan, dan senyum gembira, sukacita adalah tanda orang hidup dalam kerajaan Allah. Dan memberikan keselamatan kepada siapapun di sekitar kita. Apapun, siapapun juga orangnya. Mari kita berbuat baik sekecil apapun di mana kita berada untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.